Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam, yang tidak pernah lelah melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada makhluknya. Dialah yang maha mulia, yang menggenggam seluruh jagat raya dalam keagungannya, yang menciptakan setiap bintang di langit sebagai tanda kebesarannya, dan yang menundukkan segala ciptaannya untuk menjadi pelajaran bagi hamba-hambanya yang berpikir. Shalawat dan salam terindah senantiasa kami haturkan kepada kekasihnya, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, manusia pilihan yang Allah utus sebagai pembawa cahaya di tengah kegelapan. Beliau adalah sang rahmat bagi semesta alam, lentera yang memandu umat menuju jalan kebenaran. Akhlak beliau adalah Al-Quran yang hidup, dan setiap langkahnya adalah teladan bagi kita semua. Semoga shalawat dan salam tercurah pula kepada keluarganya yang suci, yang Allah telah pilih untuk mengiringi perjuangannya, serta para sahabat yang setia menegakkan panji Islam hingga akhir hayat mereka. Sahabat dunia histori yang berbahagia, hidup di dunia ini ibarat perjalanan panjang yang penuh dengan persimpangan. Dunia ini, dengan segala pesonanya, hanyalah tempat persinggahan sementara, sebuah ladang ujian yang akan menentukan tempat kita di keabadian. Namun, banyak di antara kita yang tenggelam dalam hiruk pikuknya, teralihkan oleh keindahannya, dan terlupa akan tujuan hakiki kita. Sejarah adalah saksi bisu dari setiap jiwa yang pernah melangkah di muka bumi. Ia mengajarkan kita bahwa dunia ini hanya milik mereka yang mampu mengambil hikmah darinya. Melalui sejarah, kita melihat bagaimana bangsa-bangsa besar bangkit dan runtuh. Kita belajar bahwa harta, kekuasaan, dan kemuliaan duniawi tidak pernah kekal. Hanya mereka yang menjadikan iman sebagai pegangan dan amal salih sebagai bekal yang akan abadi dalam kemuliaan. Surat ini hadir untuk membangunkan kita dari tidur panjang kelalaian, agar kita menyadari bahwa kehidupan dunia hanyalah persinggahan sementara. Sebuah pengingat bahwa akhiratlah tujuan sejati, tempat segala amal diperhitungkan, dan semua nikmat dipertanggungjawabkan. Asbabun Nuzul Surat At-Takasur. Surat At-Takasur adalah surat ke-102 dalam Al-Quran, terdiri dari 8 ayat, dan termasuk dalam golongan surat Makkiyah, yaitu surat-surat yang diturunkan sebelum hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah. Surat ini terdapat dalam juz ke-30 dan memiliki tema utama berupa peringatan tegas kepada manusia yang terperdaya oleh kesibukan mengejar kesenangan duniawi, seperti harta benda, keturunan, dan kekuasaan, sehingga lalai dari tujuan hakiki kehidupan, yakni bekal untuk akhirat. Surat ini menyoroti sifat manusia yang cenderung terlena oleh perlombaan duniawi tanpa menyadari akibatnya di kemudian hari. Dalam konteks sejarah, surat At-Takasur diturunkan sebagai respons terhadap fenomena sosial yang terjadi di masyarakat Quraisy pada masa itu. Masyarakat Arab, khususnya kaum Quraisy, dikenal sebagai komunitas yang sangat materialistik. Mereka mengukur kehormatan dan kemuliaan seseorang berdasarkan kekayaan, jumlah keturunan, kekuatan militer, dan pengaruh sosial. Nilai-nilai spiritual seringkali diabaikan, dan kehidupan akhirat menjadi sesuatu yang dipandang remeh. Menurut Ibnu Katsir dalam tafsirnya, surat ini turun sebagai teguran kepada dua kabilah besar Quraisy, yaitu Bani Manaf dan Bani Sahm, yang terlibat dalam persaingan sengit untuk menunjukkan superioritas duniawi mereka. Kedua kabilah ini berlomba-lomba memperbanyak pengikut, memperbesar kekayaan, dan memamerkan pengaruh sosial. Bahkan, persaingan mereka tidak hanya terbatas pada hal-hal yang bersifat duniawi. Mereka sampai mendatangi makam nenek moyang mereka untuk menghitung jumlah leluhur yang telah wafat dan saling membanggakan jumlah tersebut. Bagi mereka, banyaknya nenek moyang yang dihormati adalah lambang kejayaan dan kekuatan klan mereka. Fenomena ini mencerminkan betapa dalamnya masyarakat Quraisy tenggelam dalam kebanggaan materialistik. Perbuatan tersebut mengalihkan perhatian mereka dari keimanan kepada Allah dan persiapan menuju kehidupan akhirat. Ayat-ayat dalam surat At-Takasur mengingatkan bahwa kesibukan duniawi ini adalah bentuk kelalaian besar yang akan berakhir dengan penyesalan di akhirat. Imam As-Suyuti dalam kitabnya Lu'lu' an-Nukul fi Asbab an-Nuzul menambahkan bahwa surat ini juga merujuk pada kebiasaan kaum Quraisy yang seringkali mengadakan pertemuan untuk memamerkan harta benda mereka, seperti emas, unta, budak, dan perhiasan. Mereka saling berlomba menunjukkan siapa yang lebih kaya dan lebih berpengaruh.
dalam budaya Quraisy, kekayaan materi dianggap sebagai tolok ukur keberhasilan dan kehormatan. Tradisi ini memperburuk sifat sombong dan individualisme dalam masyarakat mereka, serta menumbuhkan persaingan yang tidak sehat. Allah menurunkan surat At-Takasur untuk memperingatkan mereka bahwa segala bentuk perlombaan duniawi ini adalah sia-sia jika tidak diimbangi dengan keimanan dan amal salih. Ayat-ayatnya mengingatkan bahwa pada akhirnya manusia akan kembali kepada Allah untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatannya, termasuk bagaimana mereka menggunakan nikmat harta, waktu, dan kesempatan yang telah Allah berikan. Dalam konteks ini, surat At-Takasur mengandung pesan universal yang relevan bagi umat manusia sepanjang masa. Pesannya menekankan bahwa kehidupan dunia hanyalah sementara, dan segala kesibukan yang hanya berorientasi pada duniawi akan menjadi sumber penyesalan di akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hadits an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaqulu al-abdu mali mali wa innama lahu min malihi thalathun ما أكل فأفنى أو لبس فأبلى أو أعطى فاقتنى وما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang hamba berkata, hartaku, hartaku. Padahal sesungguhnya yang menjadi miliknya dari hartanya hanya 3 hal. Apa yang dimakan lalu habis, apa yang dipakai lalu rusak, dan apa yang disedekahkan lalu menjadi simpanan baginya di akhirat. Adapun selain itu, ia akan pergi dan meninggalkannya untuk orang lain. Sahabat dunia history yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah kita membahas asbabun nuzul dari surat At-Takatsur, kini tiba saatnya kita mendalami pesan-pesan yang terkandung dalam ayat-ayatnya berdasarkan tafsiran para ulama. Surat At-Takatsur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur, bermegah-megahan telah melalaikan kamu. Tafsir Imam Al-Qurtubi. Imam Al-Qurtubi menafsirkan bahwa ayat ini mengkritik manusia yang terobsesi dengan dunia, baik dalam bentuk harta, anak, pengaruh, maupun status sosial. Beliau menjelaskan bahwa kata at-takatsur, bermegah-megahan, mencakup semua bentuk kompetisi duniawi yang mengalihkan perhatian manusia dari ketaatan kepada Allah. Kelalaian ini membuat manusia lupa terhadap tujuan hidupnya sebagai hamba Allah dan mengabaikan kewajiban akhiratnya. Al-Qurtubi juga menyoroti bagaimana sifat kompetitif manusia mendorongnya untuk mengorbankan waktu, tenaga, bahkan moral demi mencapai kemegahan dunia. Ia memperingatkan bahwa kelalaian ini tidak hanya terjadi pada orang kaya, tetapi juga pada orang miskin yang terjebak dalam mimpi dan hasrat yang sama. Tafsir Imam Said Qutb. Said Qutb memandang ayat ini sebagai sebuah kritik terhadap peradaban materialistik yang menjadikan pencapaian dunia sebagai tujuan hidup. Beliau menegaskan bahwa at-takatsur adalah fenomena sosial di mana manusia saling berlomba untuk memperbanyak kekayaan, kekuasaan, dan kebanggaan. Dalam tafsirnya, Said Qutb menekankan bahwa kelalaian ini meliputi individu dan masyarakat yang lebih memprioritaskan pencapaian duniawi daripada nilai-nilai spiritual. Said Qutb menghubungkan ayat ini dengan realitas zaman modern, di mana manusia terjebak dalam kesibukan dunia tanpa peduli pada makna hidup yang sebenarnya. Baginya, at-takatsur adalah gejala dari hilangnya hubungan manusia dengan Allah dan fokus yang berlebihan pada hal-hal yang sementara. Tafsir Imam Muhammad Al-Ghazali. Menurut Al-Ghazali, ayat ini menggambarkan bagaimana hati manusia terperdaya oleh cinta dunia yang berlebihan. Beliau menjelaskan bahwa kelalaian adalah keadaan di mana manusia lupa bahwa hidupnya di dunia adalah untuk beribadah kepada Allah. Al-Ghazali menambahkan bahwa at-takatsur tidak hanya mencakup hal-hal yang bersifat materi, tetapi juga keinginan untuk mengungguli orang lain dalam ilmu, kehormatan, atau pengaruh yang tidak diniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Beliau mengingatkan bahwa manusia yang terjebak dalam at-takatsur akan kehilangan kesempatan untuk memperbaiki diri, karena waktunya habis oleh keinginan duniawi. Hatta zurtumul maqabir, sampai kamu masuk ke dalam kubur. Tafsir Imam Al-Qurtubi. Imam Al-Qurtubi menafsirkan bahwa ayat ini menunjukkan akhir dari perlombaan manusia dalam mencari kemegahan dunia. Kata zurtum menunjukkan bahwa kubur adalah tempat persinggahan sementara sebelum kebangkitan di akhirat.
Beliau mengingatkan bahwa manusia seringkali baru sadar akan kelalaiannya ketika sudah berhadapan dengan kematian. Al-Qurtubi juga menafsirkan ayat ini sebagai bentuk kecaman terhadap mereka yang bangga dengan jumlah kuburan keluarga atau nenek moyangnya. Dalam tradisi Arab, terdapat kebiasaan bermegah-megahan dengan membandingkan jumlah leluhur yang telah meninggal, dan ini dianggap sebagai bentuk kelalaian yang dicela. Tafsir Imam Said Qutb. Said Qutb melihat ayat ini sebagai pengingat bahwa kehidupan dunia hanyalah perjalanan sementara menuju kehidupan abadi. Menurutnya, kata Zurtum menegaskan sifat sementara dari keberadaan manusia di dunia dan di kubur. Beliau juga menyoroti bagaimana manusia seringkali lupa bahwa kematian adalah bagian dari rencana Allah yang pasti. Said Qutb memperingatkan bahwa obsesi manusia terhadap dunia tidak akan berhenti sampai ajal menjemput. Namun, kematian yang seharusnya menjadi pelajaran justru seringkali dilupakan, sehingga manusia terus hidup dalam kelalaian. Tafsir Imam Muhammad Al-Ghazali. Al-Ghazali menafsirkan bahwa ayat ini adalah tamparan keras bagi manusia yang terlalu sibuk dengan urusan duniawi. Kubur di sini adalah simbol kepastian kematian yang tidak bisa dihindari. Beliau menjelaskan bahwa manusia seringkali tidak menyadari bahwa kehidupannya hanya singgah sementara di dunia, lalu dikubur, dan akhirnya di akhirat. Menurutnya, ayat ini adalah seruan agar manusia berhenti sejenak dan merenungkan tujuan hidupnya. Ia menekankan bahwa mereka yang tidak mengambil pelajaran dari kematian akan menyesal ketika waktu sudah habis. Kalla sawfa ta'lamun. Sekali-kali tidak. Kelak kamu akan mengetahui. Tafsir Imam Al-Qurtubi. Imam Al-Qurtubi menafsirkan bahwa ayat ini adalah ancaman tegas bagi mereka yang lalai. Kata kalla menunjukkan penolakan terhadap anggapan manusia yang mengira bahwa kehidupan dunia adalah segalanya. Beliau menjelaskan bahwa manusia akan benar-benar mengetahui kebenaran ketika berhadapan langsung dengan akhirat. Pengetahuan yang dimaksud adalah kesadaran akan sia-sianya kehidupan dunia yang hanya dihabiskan untuk berlomba dalam at-takatsur. Menurut Al-Qurtubi, ancaman ini ditujukan kepada mereka yang tidak menjadikan dunia sebagai sarana untuk meraih akhirat. Tafsir Imam Said Qutb. Said Qutb menegaskan bahwa ayat ini adalah peringatan serius kepada manusia. Beliau menafsirkan bahwa manusia yang lalai akan mendapatkan kesadaran penuh di akhirat. Namun kesadaran itu datang terlambat. Dalam pandangan Said Qutb, pengetahuan ini adalah pengalaman langsung terhadap kenyataan akhirat yang tidak bisa disangkal. Menurutnya, ayat ini juga mengandung makna introspektif, yaitu agar manusia tidak menunggu akhirat untuk menyadari kelalaiannya. Sebaliknya, manusia harus segera berbenah dan memanfaatkan waktu di dunia dengan baik. Tafsir Imam Muhammad Al-Ghazali. Al-Ghazali menjelaskan bahwa ayat ini mengajarkan manusia untuk merenungkan akibat dari kelalaian. Pengetahuan yang dimaksud dalam ayat ini bukanlah sekadar teori, tetapi pengalaman nyata yang akan dirasakan oleh setiap manusia di akhirat. Beliau menekankan bahwa pengetahuan ini akan datang dalam dua tahap. Pertama, saat ajal menjemput, dan kedua, saat manusia dibangkitkan untuk mempertanggungjawabkan amalnya. Al-Ghazali mengingatkan agar manusia tidak menunda-nunda bertaubat, karena pengetahuan ini tidak akan ada gunanya jika datang setelah semuanya terlambat. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Kemudian sekali-kali tidak, kelak kamu akan mengetahui. Tafsir Imam Al-Qurtubi. Pengulangan ayat ini, menurut Al-Qurtubi, adalah bentuk penekanan atas kepastian ancaman Allah. Pengetahuan yang disebutkan di sini adalah pengalaman yang lebih rinci dan mendalam tentang realitas akhirat. Beliau menyebutkan bahwa ancaman ini tidak hanya berlaku bagi orang kafir, tetapi juga bagi orang beriman yang lalai. Tafsir Imam Said Qutb. Said Qutb menjelaskan bahwa pengulangan ayat ini menciptakan kesan dramatis dan memperkuat pesan. Menurutnya, manusia akan mengetahui hakikat dunia dengan sangat jelas ketika ia menyaksikan nasib akhirnya. Beliau menekankan bahwa pengetahuan ini akan menjadi tamparan keras bagi mereka yang mengabaikan akhirat. Tafsir Imam Muhammad Al-Ghazali. Al-Ghazali memaknai ayat ini sebagai pengingat bahwa Allah tidak pernah lupa akan amal manusia. Pengulangan ini menunjukkan betapa seriusnya peringatan Allah terhadap kelalaian manusia. Beliau menambahkan bahwa manusia yang lalai akan benar-benar menyesali kehidupannya di dunia saat ia melihat akhirat dengan mata kepalanya sendiri. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Sekali-kali tidak.
sekiranya kamu mengetahui dengan pengetahuan yang yakin. Tafsir Imam Al-Qurtubi. Menurut Imam Al-Qurtubi, ayat ini menunjukkan bahwa jika manusia memiliki ilm al-yakin, pengetahuan yang pasti, mereka tidak akan tenggelam dalam kelalaian dan keinginan duniawi. Pengetahuan ini adalah keyakinan yang kokoh tentang kebenaran akhirat dan azab Allah yang pasti terjadi. Al-Qurtubi menekankan bahwa ilm al-yakin hanya dapat dicapai melalui pemahaman mendalam terhadap wahyu Allah dan merenungkan tanda-tanda kekuasaannya di alam semesta. Beliau juga menjelaskan bahwa manusia yang memahami ilmu yakin akan menjalani hidupnya dengan penuh kesadaran bahwa dunia hanyalah sarana, bukan tujuan. Pengetahuan ini bukan sekadar teori, tetapi menjadi landasan amal dan keyakinan yang mempengaruhi setiap aspek kehidupan. Tafsir Imam Sayyid Qutb. Sayyid Qutb melihat ayat ini sebagai panggilan kepada manusia untuk merenungkan hakikat hidupnya. Beliau menekankan bahwa ilmu al-yakin adalah pengetahuan yang memberikan manusia kesadaran penuh tentang realitas akhirat. Jika manusia benar-benar memahami ini, mereka akan mengubah cara hidup mereka, menjadikan akhirat sebagai fokus utama dan dunia sebagai alat untuk mencapainya. Sayyid Qutb juga mengaitkan ayat ini dengan kelemahan manusia dalam memahami pesan-pesan Allah. Menurutnya, kebanyakan manusia hanya memiliki pengetahuan dangkal tentang akhirat, sehingga mereka terjebak dalam gemerlap dunia. Ayat ini menjadi seruan agar manusia mendalamkan pemahaman spiritualnya. Tafsir Imam Muhammad Al-Ghazali. Al-Ghazali menafsirkan ayat ini dengan pendekatan introspektif dan spiritual. Beliau menjelaskan bahwa ilmu al-yakin adalah pengetahuan yang mengakar di hati, bukan sekadar informasi di akal. Menurutnya, orang yang memiliki ilmu al-yakin akan memiliki ketenangan batin, karena mereka sadar bahwa setiap tindakan di dunia akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Beliau menambahkan bahwa ilmu al-yakin adalah kunci untuk membebaskan manusia dari perbudakan hawa nafsu dan kecintaan dunia. Pengetahuan ini hanya bisa diraih melalui penghayatan terhadap Al-Quran, ibadah, dan perenungan mendalam tentang hakikat hidup. Latarawunal jahim, niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka jahim. Tafsir Imam Al-Qurtubi. Imam Al-Qurtubi menjelaskan bahwa ayat ini adalah janji pasti dari Allah. Manusia akan melihat neraka jahim dengan mata kepala mereka sendiri, baik mereka yang durhaka maupun orang-orang beriman. Bagi orang kafir, penglihatan ini adalah ancaman yang disertai azab, sedangkan bagi orang beriman, penglihatan ini menjadi pelajaran dan bukti kebesaran Allah. Beliau juga menafsirkan bahwa neraka jahim adalah salah satu nama neraka yang menekankan sifatnya yang membakar dengan hebat. Penyebutan ini adalah peringatan kepada manusia agar mereka segera bertobat dan menjauhi segala bentuk kelalaian. Tafsir Imam Sayyid Qutb. Sayyid Qutb menekankan bahwa ayat ini menggambarkan pengalaman nyata yang akan dialami manusia di akhirat. Jahim bukan sekadar simbol, tetapi realitas yang akan dilihat langsung oleh manusia sebagai bentuk balasan atas perbuatannya. Penglihatan ini akan membuka tabir kelalaian manusia terhadap akibat dari kesalahannya selama hidup di dunia. Sayyid Qutb menjelaskan bahwa ayat ini memiliki daya kejut emosional yang kuat. Ketika manusia menyadari kebenaran akhirat, mereka tidak hanya melihat jahim sebagai ancaman, tetapi juga sebagai bukti nyata bahwa dunia hanyalah ilusi. Tafsir Imam Muhammad Al-Ghazali. Menurut Al-Ghazali, ayat ini mengingatkan manusia tentang konsekuensi dari hidup yang tidak sesuai dengan perintah Allah. Penglihatan terhadap jahim adalah salah satu tahap di akhirat, di mana manusia akan menyaksikan balasan yang sesuai dengan amal perbuatannya. Beliau menafsirkan bahwa ayat ini mengajarkan manusia untuk merenungkan kehidupan dunia mereka. Jahim tidak hanya dilihat sebagai azab, tetapi juga sebagai pengingat bahwa manusia bertanggung jawab atas setiap pilihannya. Ayat ini menjadi ajakan untuk introspeksi mendalam dan memperbaiki diri. Thumma latarawunnaha 'ainal yaqin. Kemudian kamu benar-benar akan melihatnya dengan mata keyakinan. Tafsir Imam Al-Qurtubi. Menurut Al-Qurtubi, ayat ini menegaskan bahwa manusia tidak hanya akan mengetahui keberadaan neraka melalui wahyu atau keyakinan intelektual, tetapi mereka akan melihatnya secara langsung. Penglihatan ini akan membawa manusia kepada kesadaran penuh akan kebenaran akhirat. Beliau juga menekankan bahwa ain al-yakin adalah pengalaman yang tidak dapat disangkal.
sehingga manusia akan menghadapi realitas akhirat tanpa ada ruang untuk menolak atau mengingkari. Tafsir Imam Said Qutb. Said Qutb menjelaskan bahwa ayat ini memberikan deskripsi tentang transisi dari pengetahuan teoritis menjadi pengalaman langsung. Manusia yang sebelumnya hanya mendengar atau membaca tentang neraka akan melihatnya dengan mata kepala mereka sendiri. Menurut Said Qutb, Ain al-Yakin adalah puncak dari kesadaran manusia terhadap akhirat. Realitas ini akan menghancurkan segala bentuk ilusi dunia yang selama ini menguasai hati manusia. Ayat ini juga memperingatkan bahwa pengetahuan yang datang terlambat ini tidak akan memberikan manfaat bagi mereka yang lalai. Tafsir Imam Muhammad Al-Ghazali. Al-Ghazali menafsirkan bahwa Ain al-Yakin adalah bentuk pembuktian langsung terhadap janji-janji Allah. Penglihatan ini akan membangkitkan penyesalan yang mendalam bagi mereka yang mengabaikan peringatan Allah selama hidup di dunia. Beliau juga menambahkan bahwa Ain al-Yakin adalah tahap lanjutan dari Ilm al-Yakin. Manusia yang sebelumnya hanya mengetahui tentang neraka dari wahyu, kini melihatnya dengan nyata. Ayat ini menjadi seruan untuk tidak menunda-nunda beramal saleh, karena pada akhirnya semua manusia akan berhadapan dengan realitas ini. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian kamu pasti akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan. Tafsir Imam Al-Qurtubi. Imam Al-Qurtubi menjelaskan bahwa an-na'im, kenikmatan, mencakup semua pemberian Allah, baik yang bersifat materi seperti makanan, minuman, dan kesehatan, maupun yang bersifat non-materi seperti waktu, keamanan, dan iman. Beliau menegaskan bahwa manusia akan dimintai pertanggungjawaban atas bagaimana mereka menggunakan nikmat tersebut. Al-Qurtubi menyoroti bahwa kebanyakan manusia tidak menyadari bahwa semua nikmat adalah amanah. Mereka menggunakannya untuk tujuan yang salah, sehingga ayat ini menjadi pengingat untuk selalu bersyukur dan menggunakan nikmat sesuai kehendak Allah. Tafsir Imam Said Qutb. Said Qutb menafsirkan bahwa pertanyaan tentang an-na'im adalah bentuk penghisaban yang sangat rinci. Tidak ada nikmat, sekecil apapun, yang luput dari penghitungan Allah. Beliau menjelaskan bahwa nikmat ini meliputi segala sesuatu yang Allah berikan kepada manusia selama hidup di dunia. Dan setiap nikmat adalah ujian untuk menguji ketaatan manusia kepada Allah. Menurut Qutb, ayat ini mengajarkan bahwa manusia harus hidup dengan penuh kesadaran bahwa semua yang mereka miliki berasal dari Allah. Nikmat bukanlah hak, melainkan titipan yang harus dijaga dan dipertanggungjawabkan. Tafsir Imam Muhammad Al-Ghazali. Al-Ghazali menafsirkan bahwa ayat ini adalah peringatan keras bagi manusia yang hidup dalam kelalaian. Beliau menjelaskan bahwa an-na'im mencakup seluruh aspek kehidupan yang manusia nikmati, bahkan hal-hal kecil seperti udara yang dihirup. Menurutnya, ayat ini mengajarkan pentingnya rasa syukur. Syukur bukan hanya mengakui nikmat Allah, tetapi juga menggunakan nikmat tersebut untuk kebaikan dan ibadah. Al-Ghazali menambahkan bahwa manusia yang tidak menyadari pentingnya syukur akan menyesali perbuatannya ketika dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Wahai sahabat dunia history yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat At-Takatsur adalah panggilan yang lembut namun tegas dari Allah kepada hati kita. Surat ini bukan sekadar peringatan tentang bahaya berlomba-lomba memperbanyak duniawi, tetapi sebuah cermin yang memantulkan hakikat kehidupan. Dunia, dengan segala gemerlap dan kesibukannya, seringkali membuat kita lupa bahwa setiap tarikan napas adalah langkah mendekat ke akhir perjalanan. Allah mengingatkan bahwa semua yang kita kejar, semua yang kita banggakan, akan berakhir dengan kematian. Hanya amal yang menemani kita, bukan harta, kedudukan, atau hormatan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika anak Adam meninggal dunia, semua amalnya terputus kecuali 3 hal: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak yang saleh. Hikmah yang mendalam dari surat ini adalah pengingat bahwa setiap nikmat yang kita miliki akan dimintai pertanggungjawaban. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kedua kaki seorang hamba tidak akan bergeser pada hari kiamat sebelum ia ditanya tentang 4 perkara, tentang usianya, untuk apa ia habiskan, tentang ilmunya, apa yang ia amalkan, tentang hartanya, dari mana ia peroleh dan kemana ia belanjakan, serta tentang tubuhnya, untuk apa ia gunakan. Imam Al-Ghazali berkata, engkau bersungguh-sungguh untuk dunia yang telah dijamin rezekinya, tetapi engkau melalaikan akhirat yang telah diperintahkan untukmu. Ibnu Qayyim menasihati orang yang hatinya bergantung pada dunia,
hidupnya tidak akan pernah tenang. Tetapi orang yang hatinya bergantung pada akhirat, ia akan merasakan kebahagiaan sejati, meski dunia tak memihaknya. Dunia ini penuh dengan godaan yang dapat membuat kita lupa akan tujuan akhir. Tapi ingatlah pesan Sayyid Qutb, kebahagiaan sejati hanya ada dalam kepasrahan kepada Allah. Ketika hatimu dipenuhi iman, dunia tidak akan pernah bisa memperbudakmu. Hati yang ikhlas kepada Allah adalah hati yang benar-benar merdeka, tidak terguncang oleh gemerlap dunia. Wahai sahabat dunia history yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan sampai dunia membutakan kita dari hakikat hidup. Hidup ini hanya sementara, seperti bayangan yang memudar seiring berlalunya waktu. Jika hari ini adalah milik kita, maka jangan biarkan ia berlalu tanpa arti. Sahabat, hidup adalah tentang apa yang kita tinggalkan, bukan apa yang kita kumpulkan. Rasulullah mengingatkan, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Jadikan setiap langkah, ucapan, dan tindakan kita sebagai bagian dari amal yang kelak akan menjadi saksi di hadapan Allah. Jangan pernah merasa terlambat untuk berubah. Pintu taubat Allah selalu terbuka bagi siapapun yang ingin kembali. Allah tidak melihat bentuk tubuh dan rupa kalian, tetapi Ia melihat hati dan amal kalian. Apapun keadaan kita saat ini, mulailah dengan langkah kecil. Syukuri nikmat yang ada, berbagi kebaikan, dan jadikan hidup kita sebagai jalan menuju keridhaannya. Hidup ini singkat, tetapi apa yang kita lakukan di dunia akan menentukan kebahagiaan abadi kita di akhirat. Jadilah pribadi yang selalu bersyukur, senantiasa berbuat kebaikan, dan menjadikan ridha Allah sebagai tujuan utama. Semoga pesan ini menjadi pengingat yang menggugah hati kita semua. Sampai jumpa pada pembahasan berikutnya, sahabat dunia history. Tetaplah melangkah dalam kebaikan, karena perjalanan menuju ridha Allah adalah sebaik-baik perjalanan. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.